Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah yang saya dapat langsung dari teman saya, yang mana kejadian ini dia alami langsung, teror dari pocong tanpa kepala. Jadi bagaimana kisah ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi sebenarnya teman saya ini yang bernama Hafiz menghubungi saya kurang lebih sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi setelah dia menonton beberapa video penelusuran, ya jadi memang dulu ya 8-9 bulan yang lalu lah, saya sering melakukan explore, penelusuran ke tempat-tempat yang konon katanya banyak penampakan-penampakan dari makhluk gaib. Nah jadi di sini setelah Hafiz menonton beberapa video saya, dia menghubungi saya, menceritakan kalau baru-baru ini dia mengalami sebuah kejadian aneh. Ya, dia melihat sosok pocong yang tanpa kepala. Nah, jadi sebenarnya Hafiz meminta saya untuk datang ke tempatnya, melakukan penelusuran, mencari tahu sosok apa yang sebenarnya ada di sana. Dan sebenarnya kisah ini sudah lama terjadi, teror ini sudah lama terjadi. Namun beberapa tahun sudah berlalu, kejadian ini baru terjadi lagi di saat Hafiz mengalaminya. Jadi kejadian ini terjadi masih di Provinsi Jambi. Nah, memang pada saat itu saya sudah pergi ke tempat Hafiz. Ya. Namun memang rezeki saya belum dapat untuk membuat video di sana, melakukan explore di sana. Setibanya saya di tempat Hafiz, pada malam kami ingin melakukan penelusuran, malam Jumat lah ya. Tepatnya pada malam Jumat, hujan tiba-tiba turun sangat lebat. Kami tunggu sampai subuh, hujan gak berhenti ya. Jadi memang saya putuskan tidak melakukan explore pada malam itu. Nah, pada malam itu ketika saya menunggu hujan bersama Hafiz, di situ Hafiz menceritakan kronologi ketika dia diganggu atau melihat penampakan pocong tanpa kepala tersebut. Ya. Jadi memang Hafiz ini seorang petani. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di ladang daripada di rumah. Yang mana lokasi tempat dia berladang atau berkebun berjarak ya kurang lebih 11 km dari rumahnya. Memang lokasi tempatnya berkebun memang ya dikelilingi masih hutan lah, boleh dikatakan hutan lah ya. Beberapa bidang tanah ya yang belum digarap, masih cukup lebat, masih cukup rimbun. Nah, di sini Hafiz menanam jagung. Jadi kalau kebun jagungnya itu nggak ditunggu pada malam hari, dia takut kalau kerumunan babi datang dan menghabisi tanaman jagungnya. Pernah beberapa kali ya, Hafiz meninggalkan kebunnya pada malam hari. Ketika pagi dia melihat, mengecek kebunnya, hampir semua tanaman jagungnya sudah habis porak-poranda dimakan gerombolan babi. Nah, jadi pada malam itu ya, jagung yang ditanam Hafiz sudah hampir panen. Buahnya sangat bagus, Hafiz bilang. Jadi malam itu dia memutuskan untuk menjaga kebunnya. Ya. Di situ memang dia selalu menjaga kebunnya sendirian, bermodalkan cuman golok dan senapang ya, senapang angin untuk berjaga-jaga. Nah, memang lokasi kebun Hafiz ini sangat jauh dari pemukiman. Otomatis tidak ada listrik yang masuk ke sana ya. Memang kalau malam dia kalau nggak buat api unggun, Hafiz ya paling mengandalkan lampu casan ya, senter casan yang bisa digantung. Nah itulah sumber penerangannya. Dan itu juga senter cas yang dibawanya dari rumah, cuman bertahan kurang lebih ya sampai jam 3 pagi. Nah di sini pada malam itu Hafiz menceritakan
memang suasananya nggak seperti pada malam-malam biasanya. Kalau malam-malam biasanya, Hafiz sering mendengar suara gerombolan babi yang ingin mendekati kebunnya. Tapi kalau dia sudah menarik lonceng yang dibuat, jadi dia bikin ini ya, ngumpulin kaleng-kaleng susu ya. Itu digantung, diisi batu, ditarik tali dan disambungkan ke pondoknya. Jadi kalau dia mendengar kerumunan babi, dia tinggal menarik lonceng itu dan otomatis babi pasti bakalan lari. Nah, pada malam itu, mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, Hafiz sama sekali tidak mendengar langkah suara kerumunan babi yang mendekati kebunnya. Dia merasa aneh. Wah, kok gak biasa-biasanya? Biasanya kalau sudah jam 10, jam 11, pasti kerumunan babi berdatangan dan anjing yang berada ya di bawah pondok Hafiz pasti selalu menggonggong. Tapi pada malam itu ya, seperti anjing yang dimiliki Hafiz, dia memiliki 3 ekor anjing. Anjing itu seperti ketakutan. Dia lebih banyak berbunyi hi 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 hi. Ya, gimana seperti anjing yang ketakutan. Di situ Hafiz berpikir, wah ini kayak nggak biasa ya. Hafiz takut kalau malam itu wilayah atau sekitaran tempat dia berkebun didatangi atau didekati oleh harimau yang memang mana kampung itu memang masih sering ya, sesekali lah ya, harimau datang. Ya boleh dikatakan bukan harimau beneran, tapi kalau orang kampung itu bilang datuk ya, harimau jadi-jadian lah, boleh dikatakan harimau penunggu kampung. Mereka nggak mengganggu, tapi ya kalau ketemu atau melihatnya ya otomatis ketakutan. Nah, Hafiz takut kalau malam itu datuk yang datang. Ya, dia yang dengan rasa yang sudah mulai nggak karuan berpikir, wah gawat nih kalau datuk datang, bahaya nih. Nah, dia mencoba membuat api unggun yang cukup besar, jadi biar agak terang lah ya. Jadi jam 12 malam itu dia mulai mengambil tumpukan kayu api yang disiapkan di bawah pondoknya. Dia bilang dia bikin api unggun cukup besar ya. Dia bilang ya hampir inilah ya, tumpukan api itu hampir sama tinggi lah sama pondoknya, dan sekitaran perkebunan, sekitaran pondoknya jadi terang. Nah, tepat jam 12:30 malam, anjing yang biasanya berkeliaran mondar-mandir ya, mencari jejak babi, pada malam itu ya anjingnya cuma diam. 3 ekor anjing yang dimiliki Hafiz cuma diam di bawah pondok, sama sekali nggak bergerak, sesekali cuma berbunyi hi 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 hi. Gimana seperti anjing ketakutan. Nah, Hafiz yang duduk sendirian yang sudah memegang senapang, ya dia cuman pasrah ya. Mungkin kalau datuk datang ya tinggal naik ke atas pondok ya. Datuk juga nggak ganggu. Nah, di situ dia mulai di dalam hatinya ngomong sendiri ya, sambil ya berdoa lah. Tuh, janganlah mampir ke sini. Aku sendirian di sini, cuma nyari makan, nggak ganggu datuk kok. Kalau mau datuk datanglah ke tempat lain, jangan datang ke pondokku. Di situ juga Hafiz sudah menaburi garam di sekitaran pondoknya ya, sebagai wanti-wanti lah. Konon katanya orang tua bilang kalau sudah merasa agak merinding atau merasa agak aneh, taburi beberapa garam ya di sudut-sudut pondok atau tempat tinggal kita biar hal-hal mistis itu menjauh. Nah, itu sudah dilakukan Hafiz di jam 12:30 malam itu dengan kobaran api yang cukup besar ya. Di situ Hafiz duduk sendirian, duduk di anak tangga ya. Jadi api unggun itu tepat di depan pondoknya dan dia duduk di anak tangga ketiga. Duduk di situ sambil memperhatikan sekitar. Ya. Nah, jadi di kobaran api unggun yang cukup tinggi ya, dan sekitarnya juga sudah terang menerang. Di situ Hafiz sangat terkejut. Dia melihat sosok putih yang ada di balik kobaran api. Namun sosok itu seperti pocong tapi nggak ada kepalanya. Ya, seperti putus. Jadi cuman ya seperti badan yang berdiri tanpa kepala. Nah, di situ Hafiz pertamanya dia nggak takut. Ya, dia memperhatikan terus dengan ya kobaran api yang ini ya, kobaran ya namanya kobaran api nggak karuan ya. Arahnya ditiup angin kadang ke kiri, kadang ke kanan, dan ketika api itu berhembus ke kiri, jelas di situ Hafiz melihat sosok itu berdiri di hadapannya, tapi nggak ada kepalanya. Nah, disitulah Hafiz baru jelas kalau itu memang sosok pocong. Ketika dia melihat sosok pocong itu, dia langsung berlari masuk ke pondoknya dan menutup pintu. Ya, di dalam pondok, Hafiz yang memeluk senapangnya sambil ketakutan. Ya, dia nggak habis pikir kalau wah, aku kira tadi datuk yang mau datang, nggak taunya pocong. Di situ dia terus kepikiran,
pocong tapi nggak ada kepalanya. Mungkin bayangan, tapi enggak, pocong lah itu. Aku yakin itu pocong. Nah, jadi malam itu pun berlalu. Ya, sama sekali sampai pagi hari, Hafiz nggak tidur dan dia juga merasa kalau api unggun yang dibuatnya semakin besar dan dia nggak peduli lagi lah mau nyamber ke pondoknya, ya bodoh amat lah. Pokoknya dia nggak mau keluar lagi. Nah, sampai pagi harinya, ya, hari sudah mulai terang dan Hafiz berani untuk keluar. Dia memperhatikan lagi sekitaran api unggun, tempat dia melihat sosok pocong yang tanpa kepala tersebut. Ya, dia keliling di tumpukan arang, ya, tumpukan abu bekas api unggun itu. Dia mengelilinginya dan dia mencoba memperagakan berdiri di tempat pocong yang tadi malam berdiri. Wah, di sini nih, pocong tuh berdiri di sini. Ya, pocong berdiri di sini, aku di situ. Kalau berdiri di sini ya jelas sekali memang terlihat. Apalagi pada malam itu kobaran api yang cukup besar. Ya, di situ Hafiz memastikan kalau malam itu dia memang melihat pocong. Nah, jadi ketika pagi hari, ya, Hafiz pulang ke rumah dan adiknya yang kembali berjaga untuk menjaga tanaman jagung mereka. Nah, Hafiz pulang ke rumah, tidur, dan pada sore harinya kejadian ini diceritakan kepada orang tuanya dan kepada teman-teman yang ada di kampung. Dan orang juga mengatakan, nggak mungkin lah ada pocong nggak ada kepala. Mungkin kamu ketakutan kali ngelihat anjingmu nggak bunyi-bunyi, kamu berpikiran yang aneh-aneh. Atau cuman itu asap, kan kamu bakar kayu api, bikin api unggun besar, ya mungkin itu asap kali, kamu salah lihat. Enggak, aku bisa melihat dengan jelas kalau itu memang pocong, tapi nggak ada kepalanya. Nah, jadi pada malam berikutnya, Hafiz yang udah nggak berani lagi, dia tidur di pondok sendirian. Dia ngajak temannya. Dia ngajak Deden, temannya, untuk menemani Hafiz malam itu di pondok. Ya Den, dah lah, temenin aku lah. Nanti aku beliin rokok, ya. Aku beliin tua nanti. Kita di pondok lah. Aku nggak berani sendirian. Nah, si Deden juga, udahlah, dapat rokok sama tua gratis, nggak apa-apa lah di pondok. Jadi pada malam itu sebelum dia ke pondok, ya, dia beli perlengkapan dulu lah. Dia beli makanan, dia beli rokok, dan dia beli 1 liter tua, dia bilang, ya. Jadi untuk nemenin malam itu biar nggak takut-takut banget, dia bilang dia minum tua. Nah, jadi malam itu, ya, seperti pada malam kemarin, anjingnya yang biasanya keluyuran, rasa gerusuk, ngegonggong, ya, dengar suara dari atas saja, suara-suara monyet yang bergelantungan tidur, ya, dia menggonggong anjingnya. Tapi pada malam itu, seperti malam pertama kemarin, anjingnya cuma diam di pondok. Dikasih makan pun anjingnya nggak mau. Nah, dia bilang, Den, ya, kemarin juga anjingku kayak gini nih, diam aja di pondok, nggak mau. Biasanya keluyuran, rasa kusuk. Nih ya, aku takut kalau malam ini pocong itu datang lagi. Nggak mungkin lah. Ya mungkin anjing kamu capek kali, ngantuk, dia bilang. Yaudahlah. Nah, singkat cerita, mereka membuat api unggun lagi. Dan api unggun yang dibuatnya pada malam ini lebih besar dari malam kemarin. Tapi jaraknya agak jauh dari pondok. Tepatnya di bawah sebuah pohon macang. Ya. Pohon macang itu seperti, ya, mangga lah, tapi beda dia. Buahnya bulat. Pohon macang yang sangat besar. Jadi dibuat di bawah pohon macang itu, dan Hafiz bilang sebagian dari daun pohon macang itu habis terbakar oleh api unggun yang mereka buat. Jadi kayu yang mereka gunakan pada malam ini bukan kayu yang kecil-kecil lagi. Bongkah-bongkahan kayu yang berukuran diameter 15 sampai 20 cm ditumpuk dijadikan api unggun. Nah, mereka berdua duduk, ya, di pinggiran api unggun sambil ngerokok, sambil cerita-cerita, dan sambil minum tua. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 2, ya, Hafiz kehilangan 3 ekor anjing yang ada di bawah pondok. Yang dari tadi, mulai malam lah, ya, mulai gelap, anjing itu nggak pernah kemana-mana lagi. Ya, tiba-tiba sekitar jam 2 itu anjing menghilang. Nggak tahu kemana, nggak ada suara langkahnya, nggak ada gonggongannya, tiba-tiba menghilang. Nah, dia bilang ke Deden, Den, anjingku nggak ada, Den. Kemana? Kamu, anjing aja dicariin, ntar juga pulang sendiri. Ya udahlah, kita duduk di sini aja lah, kita tungguin apa yang kamu ceritain kemarin. Ya, jadi mereka terus minum sambil merokok, sambil cerita, dan nah, di situ Hafiz kembali melihat sosok pocong itu berdiri di seberang api unggunnya. Sosok putih, jelas, ya, menggunakan kain kafan dengan ikatan-ikatan yang ada di tubuh pocong itu, tapi pocong itu sama sekali tidak terlihat kepalanya. Bagian kepala pocong itu putus dan bagian pocong atasnya itu menjuntai ke belakang.
tali pocongnya ke belakang ya, seolah-olah pocong itu sudah kebuka dan kepalanya menghilang. Nah, di situ Hafiz langsung memanggil, Den, tuh Den, lihat Den, itu pocongnya tuh. Nah, di situ juga Deden melihat. Deden melihat, wah itu yang pocong. Nah, jadi mereka ketika mundur dari tempat duduknya, melangkah ingin naik ke atas pondok, tiba-tiba terdengar suara seperti suara buah macang jatuh dari atas pohon. Buk! Nah, jadi otomatis mereka kaget dan langsung melihat. Ketika Hafiz melihat suara yang jatuh dari pohon macang tersebut, di situ dia kaget bukan main. Di situ terlihat kepala yang sudah terbungkus. Nah, Hafiz melihat itu. Ya, dia nggak karuan lagi. Dia berlari meninggalkan pondoknya dan dia nggak tahu Deden kemana. Nah, jadi keesokan harinya kampung itu heboh dengan cerita Deden dan Hafiz. Nah, Hafiz menceritakan ya, kepala yang dia lihat jatuh dari atas pohon macangnya itu. Ya, bagian kepalanya itu sudah hancur. Namun mata dan telinganya sudah nggak ada lagi. Nah, kepala itu terbungkus seperti kepala pocong, masih ada ikatannya. Nah, di situ Hafiz bilang kalau ini memang bukan halusinasi, ya memang pada malam itu dia minum, tapi dia nggak mabuk, dia jelas, dan bukan Hafiz sendiri yang melihat, Deden juga melihat. Jadi pada malam berikutnya, ya, setelah kejadian itu 2 malam berturut-turut, sosok pocong itu meneror di kebunnya si Hafiz. Hafiz pun gak mau lagi. Adalah biarinlah, mau dimakan babi lah, mau rugi biar rugi lah aku. Gak berani lagi aku. Dan teman-temannya Hafiz pun gak ada yang mau. Adiknya Hafiz pun gak mau diajak pergi ke pondok pada malam hari. Nah, jadi malam itu mereka berkumpul di kampung ada pos kambling ya. Jadi mereka nongkrong di sana sampai pagi biasanya sambil main kartu lah. Begadang main kartu, ada yang main gitar, ada yang main catur. Nah, jadi di balik pos kambling itu ada 3 pohon kelapa. 1 pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dan 2 pohon kelapa yang sudah lumayan tinggi. Ya, jadi pada malam itu Deden yang menceritakan kalau pada malam menemani Hafiz di pondok itu dia ketemu pocong. Tapi dia nggak takut. Aku nggak takut. Aku nggak lari. Ya, aku tunggu pocongnya sampai pagi. Hafiz yang lari tuh. Nah, padahal ya sebenarnya Deden lari pulang ke rumah. Nah, tapi Deden ngaku kalau dia nungguin pocong itu sampai pagi. Ya memang pocong itu nggak pergi-pergi sampai pagi. Ya, sampai api unggun itu habis, sampai hari terang lah, baru pocong itu hilang. Nah, jadi kalau pocong itu hilang, baru aku lihat sendiri nih, pocong itu hilang tiba-tiba berubah jadi asap dan tiba-tiba menghilang. Jadi memang Deden pada saat itu cuma nakut-nakutin aja. Ya padahal memang dia ketika Hafiz lari, dia juga lari. Ya Hafiz tahu kalau dia lari, ya udahlah, serah kamu lah, mau bohong kayak mau gimana ya bodoh lah. Jadi pada malam itu teman-temannya yang mendengarkan cerita si Deden dan cerita Hafiz ya merasa antara percaya dan nggak percaya lah. Ya mana mungkin lah. Ya memang dulu ada cerita pocong ya meneror kampung gitu, tapi kan udah belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, nggak mungkin lah muncul lagi. Nah jadi ya, kurang lebih sekitar jam 1 malam mereka sedang asik lah, ada yang main catur, ada yang main kartu, ada yang dengerin Hafiz dengan Deden bercerita tentang pocong. Tiba-tiba terdengar seperti buah kelapa jatuh. Buk! Nah, mereka yang mendengarkan suara kelapa itu jatuh sudah memiliki feeling gak enak. Masa ini sama kayak kejadian kamu di pondok kemarin. Kemarin kamu dengar suara jatuh tiba-tiba kepala. Gak mungkin lah, kata teman-teman Hafiz. Nah, yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat yuk. Jadi mereka saling main ajak-ajakan. Yuk lihat yuk. Enggak kata Hafiz. Enggak aku masih ingat bentuknya. Enggak ada mata, enggak ada kuping. Enggak lah. Nah, Deden juga. Den, kamu kan berani. Enggak lah. Enggak. Nanti kamu kabur, aku tinggal sendirian lagi. Enggak lah. Kalau kamu ngecek-cek lah, bukan lah. Itu enggak mungkin lah. Ya, enggak mungkin lah kepala itu sampai ke sini kan jauh dari kebun. Enggak mungkin lah kepala itu gelinding ke sini. Enggak mungkin. Nah, ceklah sendiri. Nah, jadi 2 orang dari teman si Deden dan Hafiz ini yang memberanikan diri ngecek itu buah kelapa atau kepala yang jatuh. Jadi mereka ngecek. Nah, ketika mereka ngecek ke belakang ya ternyata memang buah kelapa yang jatuh. Nah mereka pun bawa buah kelapa itu dan melemparnya dari jauh dan bikin yang orang yang lagi main catur, yang lagi main kartu itu langsung
kaget dan berlari, kocar-kacir, dan orang itu ketawa. Buah kelapa aja takut. Ya, kamu sih nakut-nakutin orang, katanya. Jadi ya pada malam itu suasana ya tadinya cukup horor lah setelah mendengar cerita Deden sama Hafiz. Ya setelah ada guyonan, ya kedua temannya ini melempar kelapa yang mereka anggap itu kepala yang gelinding, ya kepala pocong itu, ya mereka jadi nggak takut lagi lah. Udahlah, yuk kita lanjutin main. Nah, jadi setelah mereka tadi sudah saling iseng lah ya, buah kelapa dimain-mainin, dibilang itu kepala pocong, tiba-tiba ada sebuah seperti buah kelapa, ya, dari luar pos tiba-tiba gelinding ke arah mereka. Mereka yang sedang asik main nggak sadar kalau buah kelapa itu ada gelinding. Nah, di situ Hafiz melihat kalau yang gelinding itu bukan buah kelapa, melainkan kepala yang dilihatnya kemarin. Namun Hafiz ketika melihat itu dia langsung buang muka, dan ketika buah kelapa itu, ya, sosok kepala itu gelinding dan menyentuh salah satu kaki dari mereka yang ada di sana. Ketika dilihat itu adalah kepala, mereka langsung berteriak. Ada yang pingsan di sana, ada yang lari lompatin jendela. Ya, Hafiz yang melihat itu juga langsung kabur. Deden yang katanya berani, dan orang yang pertama kali pingsan adalah Deden, karena buah kelapa yang mereka anggap itu, ya, sosok kepala yang gelinding itu menyentuh si kaki Deden. Nah, jadi setelah 3 malam berturut-turut teror pocong tanpa kepala menghantui pemuda yang ada di sana, orang-orang tua yang ada di sana sudah mulai khawatir. Wah, ini bukan cerita lagi nih, ini sudah beneran. Jadi mereka saling saling mencari tahu lah sebenarnya sosok apa ini. Nah, salah seorang yang boleh dikatakan tua Tengganai lah, orang tua yang ada di sana, menceritakan kalau memang dulu sekitar 18 tahun yang lalu di sini pernah terjadi teror, ya, teror pocong. Namun pocong itu masih utuh, ya, bukan pocong berkepala buntung. Nah, jadi dulu memang pernah terjadi, ya, kejadiannya sebenarnya bukan di kampung sini, pembunuhan. Jadi ya ada yang bilang itu adalah korban pembunuhan, ada yang bilang itu korban duel, ya. Salah satu inilah sama-sama jagoan berantem, dan salah satu dari mereka mati dan kepalanya terputus, namun jenazahnya dibuang ke kampung mereka. Nah, memang itu kejadiannya sudah lama sekali. Memang beberapa hari setelah jenazah itu diketemukan di kampung mereka dengan badan dan kepala terpisah, ya, warga kampung sempat diteror oleh sosok pocong. Namun kejadian itu nggak lama. Nah, orang itu menceritakan memang kepala yang terpisah dari badannya, ya. Kepala jenazah yang ditemukan terpisah itu, badannya ditemukan di kampung dan kepalanya ditemukan di sekitaran hutan yang sekarang dijadikan tempat Hafiz berkebun. Nah, jadi warga saling mengumpulkan informasi dan mengurutkan cerita, mencari kronologis kejadian pocong ini. Kenapa pocong ini bisa muncul lagi? Kenapa pocong ini bisa meneror warga lagi? Ya, jadi tua Tenggana ini mencari informasi, menanyakan kepada orang-orang tua yang ada di kampung itu, dan ternyata memang benar. Ya, dulu memang sosok pocong itu sempat menghantui warga, tapi sudah lama, 18-20 tahun yang lalu lah. Nah, alasan kenapa pocong itu kembali menghantui warga sama sekali tidak diketahui. Padahal ini sudah lama sekali loh terjadi. Nah, 1 minggu setelah teror pocong ini meneror Hafiz di kampung dan meneror pemuda-pemuda yang sedang begadang di pos ronda, teror pocong kembali muncul lagi. Jadi warga yang pada malam itu keluar dengan membawa mobil, dengan membawa hasil kebun lah untuk dijual ke pasar, melintasi sebuah jalan, yang mana jalan itu bersimpangan, simpang 3 mengarah ke kebunnya Hafiz. Nah, jadi ketika sedang membawa pick up, ya, berdua dengan keneknya lah ya, berdua dengan kenekan dengan muatan penuh. Di situ ada buah nangka, di situ ada kelapa dan beberapa jenis sayuran. Mereka keluar seperti rutinitas pada malam-malam biasanya lah. Jam 2, jam setengah 3 mereka mulai menuju ke pasar untuk membawa barang-barang ini ke pasar subuh. Nah,
Di malam itu, jam 2:30 pagi, mereka pelan ya, dengan muatan yang banyak dan jalan yang cukup hancur. Jalan yang belum dikerasin, belum aspal, masih jalan tanah dan banyak lubangnya. Mereka pelan-pelan mengendarai mobil dan tiba-tiba seperti buah kelapa terlihat gelinding dari sisi jalan kanan dan kiri. Gelinding seperti itu. Nah, otomatis melihat ada sesuatu yang melintas. Sopir yang mengendarai mobil ini pun mengerem. Dan dia memperhatikan, masa sih ada kelapa malam-malam gelinding. Nah, jadi temannya ini, keneknya ini bilang, bang, terenggiling kali. Kalau terenggiling kita bisa dapat duit nih. Ya, memang di lokasi tempat kampung itu memang masih sering ya, terenggiling, landak masih sering melintas di tengah jalan. Jadi orang ini, keneknya ini beranggapan kalau itu adalah terenggiling. Ya, memang kalau terenggiling, kalau dia kaget atau dia ini ya disentuh, dia kan bulat ya, membulatkan badannya seperti bola. Nah, jadi malam itu dia bilang terenggiling. Nah, kalau memang terenggiling, turunlah cari Ki, dapat duit kita malam ini. Nah, jadi mereka berdua pun turun dari mobil, ya, bawa senter, mencari terenggiling ya, yang katanya terenggiling tadi, ke semak-semak yang mereka lihat. Ya, jadi mereka mencari ke semak-semak, ya, mencari dengan senter, dan kenek dari sopir ini tadi tiba-tiba berteriak, bang, aku dapat. Jadi ya, diambil seperti ini dan tepat seperti di pangkunya seperti ini ya, di senter, dan terlihat jelas kalau itu adalah kepala yang masih ada pocongnya, tapi matanya sudah nggak ada lagi. Nah, disitulah kepala itu dilempar dan mereka langsung naik mobil. Alangkah naasnya, mobil yang dipacu dengan kecepatan tinggi yang di jalan yang berlubang akhirnya terbalik. Nah, jadi ya kejadian ini cukup menghebohkan warga. Jadi pagi-pagi orang kaget lah melihat buah nangka berserakan, melihat sayur-sayuran yang berserakan, namun mobil yang kebalik ini sopirnya nggak tahu kemana. Nah, pada siang hari sopir dan keneknya ini pun langsung datang ya untuk mengambil mobilnya, untuk memberesi barang-barang dagangannya yang udah nggak karuan lagi lah bentuknya. Warga pun sudah marah, mobil yang dibiarkan terbalik tengah jalan bikin aktivitas warga terhambat. Ya, di situ mereka menceritakan minta maaf lah. Ya, bukannya nggak mau pada malam itu langsung evakuasi atau beresin jalan, tapi ya kalau kalian yang ada di tempat kejadian pasti kalian udah lari terbirit-birit. Jadi dia ceritakan lah pada malam itu dia melihat ya seperti ada kelapa, dia bilang ya, gelinding dari jalan, dan mereka itu anggap adalah terenggiling. Namun ketika diambil, nih kenek saya nih megang langsung, itu adalah sosok kepala. Nah, jadi setelah kejadian ini warga mulai makin resah dan tapi entah kenapa ya, setelah kejadian pada malam itu, sosok pocong itu malah nggak pernah muncul lagi. Sosok teror kepala ini sudah nggak pernah muncul lagi. Nah, kejadian itu kurang lebih terjadi sekitar 2 minggu sebelum saya datang. Nah, jadi ketika pada malam itu hujan lebat dan Hafiz menceritakan kejadian itu tepat di lokasi pondoknya, di lokasi pondok tempat Hafiz berkebun dan tempat Hafiz pertama kali melihat sosok pocong tanpa kepala. Ya, memang pada malam itu hujan cukup lebat. Ya, saya memang sekali-kali ya, merasa memang seperti ada yang antara mau masuk ya, ke dalam pondok itu. Dan saya juga bisa merasakan energi yang cukup kuat, tapi saya nggak bisa memastikan apakah itu energi dari sosok pocong yang menghantui atau sosok lain. Itu Allahu a'lam lah ya, karena memang malam itu nggak bisa saya lakukan penelusuran ya, karena hujan lebat. Tapi memang ketika Hafiz menceritakan itu ya, saya merasakan dan saya bisa merasakan lah ya, melihat seperti kejadian itu memang terjadi di lokasi ini. Nah, jadi setelah pagi harinya saya bermalam di pondok Hafiz. Ya, malam itu nggak sempet ya karena hujan, nggak bisa eksplor. Pada pagi harinya saya ditunjukkan oleh Hafiz di mana tempat pocong itu berdiri, di mana tempat Hafiz menemukan kepala pocong itu, dan diajak ke kampungnya ya, melihat keadaan kampung sekitar lah, di mana pos kamling dan di mana lokasi mobil itu terguling. Nah, di sini insya Allah nanti kalau ada waktu sudah lebaran, saya akan kembali menghubungi Hafiz ya,
untuk mencoba datang langsung ke lokasi kejadian yang saya ceritakan ini. Mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, dan Allah merestui perjalanan saya kali ini. Saya bisa melakukan explore pada malam hari. Bukan untuk menantang atau bukan apa, saya cuman penasaran dan pengen cari tahu sosok gaib apa yang ada di sana. Apakah benar itu dari sosok jasad yang diketemukan, korban pembunuhan, atau memang itu adalah penampakan ya jin ya, yang untuk menakut-nakuti Hafiz. Jadi ya memang kejadian ini membuat saya penasaran sampai hari ini. Ya insya Allah lah nanti saya akan ajak sahabat-sahabat semua live di tempat kejadian. Mudah-mudahan aja, saya nggak janji, insya Allah. Ya, jadi demikianlah kisah misteri kali ini yang saya dapat langsung dari sahabat saya Hafiz. Sebenarnya saya ingin mengajak Hafiz untuk langsung bercerita di sini. Namun Hafiz menolak karena memang ya dia nggak mau ya, malu katanya menghadap ke kamera, dan pertama juga dia bilang dia nggak bisa lancar fasih berbahasa Indonesia. Nanti apa yang diceritakannya sahabat-sahabat nggak dapat menangkap dan mengerti dari bahasa yang diceritakan atau disampaikan oleh Hafiz. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian dalam kisah ini, dan saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.